kondisi berbeda karena memang lagi kondisi pandemi. Kita mengikuti sunnah Nabi, juga aturan pemerintah serta protokol medis. Nah, tentunya untuk fadilah keutamaan-keutamaan dalam agama tetap tidak ada yang berbeda. Contoh seperti dari malam takbiran semalam, walaupun hanya takbiran di rumah saja, kan kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru minat takbir lailatul aidain, perbanyak oleh kamu sekalian untuk mengumandangkan kalimat takbir pada malam 2 hari raya, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, fa innahum yahdumuz zunub hadman, menggugurkan, melebur dosa-dosa kita. Jadi walaupun di rumah saja bersama keluarga tercinta, ini jangan sampai hilang fadilahnya. Kemudian yang kedua, perihal sunnah yang Nabi ajarkan di saat sebelum kita sholat Idul Fitri, walaupun kita kerjakan bersama keluarga, sunnahnya dianjurkan untuk mandi sunnah dulu. Kita tetap laksanakan. Kemudian yang ketiga, Nabi menganjurkan di mana di saat Idul Fitri, Nabi belum pernah sholat Idul Fitri sebelum sarapan terlebih dahulu. Ya tadi mah yang berikutnya makan besar. Nah sebelumnya memang kita sudah makan dulu. Nah, ini sunnah yang Nabi ajarkan. Nah kemudian yang keempat, ya walaupun memang suasana berbeda karena biasanya saya khotib ya di setiap Idul Fitri hampir rata-rata di luar kota. Jadi di skup yang rata-rata jamaah paling sedikit di atas 2.000 orangan. Nah, tapi tetap walaupun tadi di rumah bersama anak jadi imam, anak perempuan yang baca doa, santri yang tadi jadi Bilal, ya bunda yang mengaminkan, berikut juga mertua, fadilahnya tetap tidak berkurang. Nah, walaupun memang bahkan hikmahnya ya terasa indahnya kebersamaan itu. Tapi khusus tahun ini aku memang bilang kita nggak open house nih tahun ini karena memang kondisinya seperti ini kan. Jadi hanya mungkin keluarga inti aja. Dan subhanallah memang rezeki, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi dari jamaah nih, jadi kita yang hanya bikin tadi tuh kue kaak gitu-gitu aja. Yang lainnya semuanya alhamdulillah berkah dari semua yang cinta sama kita ya Bi ya, alhamdulillah. Nah kalau masakan sendiri, karena ketupat itu sudah menjadi tradisi orang Indonesia, selalu ada gitu kan. Dan juga kesukaan Abi paling sambal goreng kentang ati gitu. Anak-anak sukanya opor, tapi sambal goreng ati juga suka juga sih gitu. Terus rendang gitu-gitu. Ya makanan samalah, hampir sama semuanya ya. Jadi untuk gregetnya ini lebaran gitu loh. Jadi merayakan hari yang fitrah, hari yang membahagiakan kita, meraih kemenangan insya Allah gitu. Ada bahasa orang bijak menyebutkan, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah yang dinamakan hari raya orang yang hanya mengandalkan pakaian yang baru. Tapi hari raya yang sesungguhnya, yang begitu dia keluar dari Ramadan menghadapi 11 bulan yang lainnya, selalu bertambah nilai ketakwaannya. Nah makanya di akhir surat Al-Baqarah ayat 183 ketika mengajarkan dan memerintahkan puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Nah tattaqun di sini secara gramatikal bahasa Arab menggunakan bentuk kata kerja yang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang kalau kita sinonimkan dengan belajar verb bahasa Inggris sama dengan continuous tense, simple present tense, atau future tense. Jadi sekarang dan yang akan datang. Nah kesimpulannya, kita jangan hanya taat menjadi hamba Ramadan, tapi bagaimana kita taat menjadi hamba, jadi bukan hanya hamba Ramdhani, tapi menjadi hamba Robbani. Ya, jadi kalau hanya Ramadan kan banyak, di saat kita yang namanya anget-anget hanya di Ramadan, keluar Ramadan begitu lagi. Nah, bagaimana ya Idul Fitri kalau makna etimologi kembali kepada kesucian, betul-betul di 11 bulan di luar Ramadan tetap makin meningkat kualitas ibadah kita. Ya silaturahimnya, ya berbaginya, lebih-lebih ibadah secara vertikal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya satu, ya dia bisa ibadah bareng-bareng sama keluarga. Lebih sering. Ya, kedua saya lebih bisa mengevaluasi kualitas istri dan anak-anak. Karena sebagai suami berat, ya beratnya, ya mohon maaf tanggung jawabnya. Ketika
Ya bahkan bahasanya mah orang tua bisa masuk surga gara-gara anaknya, pun tidak sedikit besok hari kiamat orang tua bisa masuk neraka gara-gara anaknya. Nah dengan adanya pandemi begini, semua anak-anak belajar di rumah, mau nggak mau, ya contoh, ya kegiatan dari mulai pandemi ya, kemudian sekarang Ramadan, kemudian sekarang Idul Fitri yang nggak pernah tinggal. Ustadz di saat dapat tugas menjadi dewan juri di aksi Indosiar, mau nggak mau dari jam 11 malam udah siap-siap keluar. Sampai sini udah jam setengah 7, jam 7 pagi. Nah tapi alhamdulillah karena sudah terbiasa anak yang laki-laki jadi imam. Kelar jadi imam subuhan dia pimpin ratiban. Kemudian ada empoknya yang perempuan yang baca doanya. Nah ini si bunda selaku orang tua yang memantau. Nah benar gak nih titipan amanah dari abinya dilaksanakan. Nah kemudian ngajinya, ya saya lihat ya apa namanya untuk sholat jenazahnya, untuk doa-doa hariannya. Jadi ya saya walaupun apa namanya mereka nggak belajar di pesantren, setiap seminggu 3 kalian mereka harus setoran sama abinya. Ya, setoran plus praktek. Salat jenazah, prakteknya kalau jenazahnya perempuan, laki-laki diri di mana. Terus apa namanya lafadz niatnya bagaimana, ya. Terus kita muhado halaqah, kita ngaji tadarus bareng-bareng. Jadi ya memang ya terasa indah. Nah, itulah yang kata Rasulullah, sebaik-baik kamu yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah kata Rasulullah orang yang paling baik dengan keluargaku. Nah, ini hikmah diantara di saat pandemi seperti ini. Dengan kondisi pandemi ini, jujur, kalau mau diterima aja, yang dari Pulau Gebang, yang dari Condet, yang dari Kalibata, yang dari Bekasi, ya dari semenjak kemarin mau Ramadan, mau ya, tolong, jangan. Gitu ya. Ustadz kan kita mau guru, udah kalau patuh mah guru, sayang udah. Kita kan harus betul-betul mentaati ya untuk stay at home. Nah ini pun di saat kondisi lebaran begini, jujur bahasa hati mah terasa minum air kendi berasa hangat, asli sedih banget gitu kan. Ya mereka tuh pengen untuk datang, cuman tetap ya kan tetap untuk tidak mematuhi aturan, jangan sampai ya menimbulkan hal sifatnya kerumunan atau ramai. Ya kalau udah kumpul gitu, jujur nggak kurang di atas 100 orangan. Ya walaupun tempat kita seperti adanya, ya tapi alhamdulillah tetap saya arahkan begitu. Mau nggak mau mereka pun nurut, udah silaturahim. Kadang-kadang ada yang lewat via video call. Kemudian kita ya meringankan rasa rindu dengan kita bikin kajian online ya Bun ya. Ada jadi ngaji online, saya bersama keluarga. Udah mereka menghilangkan rasa kangen itu pun masih kurang ini gitu. Pengen bahasa mereka pengen ketemu gitu. Gitu Bun ya. Ya, ya yang jelas banyaklah hikmahnya di balik musibah ini. Memang kalau dilihat secara ekonomi semua juga pasti susah ya, banyak kesulitan, banyak segala macam. Yang tadinya sering bisa kumpul, jadi rindu banget sama kajian. Yang dulunya tadinya mungkin malas ngaji, akhirnya sekarang rindu ngaji. Yang tadinya malas ke masjid, akhirnya sekarang kangen masjid segala macam gitu kan. Nah ini hikmahnya banyak. Yang tadinya jarang silaturahim jadi kangen pengen ketemu. Ya mungkin bukan mungkin tapi segala sesuatu kejadian itu Allah memberikan supaya manusia itu berpikir, supaya bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Allah tuh pengen kita kembali gitulah kepada fitrahnya.